Alhamdulillah, inilah jadinya gorengan dadar jagungnya ya teman-teman. Menggugah selera banget, renyah banget ini loh. Jadinya banyak, cuma saya pakai 2 jagung. Jadinya ini ada kayaknya ada 20 biji ya. Nah, di bawah juga kayak gitu. Gede-gedenya segini loh. Jadinya gedenya segini. Nah, ini bisa dimakan dengan cocolan tomat, saus cabai atau juga bisa langsung dimakan teman-teman. Jadi saya sendiri ya, saya nggak suka dicocoli, saya nggak suka kasih cabai gimana, saya sukanya langsung dimakan kayak gitu. Itu rasanya sudah benar-benar mantep. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Ayo yang mau jadi kuliner ya, ikuti dan cara saya, juga resep saya ya, insya Allah pasti laris manis. Oke, terima kasih udah mengikuti video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita cicipi. Bumbunya adalah simpel banget ya teman-teman. Cuma ada ini tumbar ya. Ini tumbar, 5 siung bawang putih, ini kunyit segitu ya. Kalau mau warnanya agak kuning sedikit boleh tambah juga ya. Jahe 1 ketul dan bawang merah sesuka hati ya teman-teman, bisa 2 atau bisa 3 kayak gitulah, tergantung sih mau enak atau mau sedang kayak gitu ya, tergantung selera juga ya. Nah, nanti saya tambahin lada bubuk ya, tambahin lada bubuk setengah sendok teh aja kayak gitu. Nah, sekarang kita ulek. Ini saya pakai ulek dan saya ulek sampai halus, baru kita campurkan dengan semua bahan-bahannya. Oke. Nah, simpel banget ya bumbunya. 1 ketul jahe, 1 ketul kunyit, bawang merah, bawang putih, dan ini ketumbar 1 sendok makan, dan lada 1 sendok teh ya nanti. Oke, saya ulek dulu ya teman-teman. Kita ulek bumbunya sampai halus ya teman-teman. Oke. Biar. Kita ulek sampai benar-benar halus. Di luar itu si tuyul nanya ribet banget ya, tapi nggak apa lah ya, hiburan aja. Kalau saya buat dadar jagung itu suka yang manual ya teman-teman, saya suka ngulek karena rasanya yang diulek sama yang blend itu nggak tahu ya, beda kayak gitu, mungkin sudah terbiasa ya. Nah, ini cocok banget untuk yang kuliner ya, bahannya simple tapi hasilnya memuaskan. Misalnya satu jagung itu saya bisa buat menjadi 10 gorengan yang renyah, kriuk-kriuk,
ya. Ikuti terus ya. Jangan sampai melewatkan video saya. Jadi nanti nggak tahu bagaimana ya teman-teman. Kita ulek bumbunya dulu. Nah, bagi teman-teman yang punya kemiri ya, bisa juga ditambahi 2 biji kemiri kayak gitu. Tapi mumpung kebetulan saya nggak punya, jadi cukup bumbunya ini aja. Ini aja juga sudah sedap, sudah enak. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Dan sekarang kita menuju ke bagaimana cara memotong jagungnya. Oke. Bahannya adalah ada daun bawang ya teman-teman. Daun bawang, daun seledri secukupnya. Jika teman-teman suka banyak, boleh banyak. Jika suka sedikit, boleh sedikit. Tergantung ya selera masing-masing. Nah, dua lembar lah ya. 2 lembar daun bawang. Dan kira-kira ini 4 lembar juga ya, dan seledri. Dan 2 buah jagung. 2 buah jagung manis segar, bugar banget ya teman-teman. Nah, bagaimana sih teknik memotong jagung biar rasa jagungnya itu tetap terjaga, tetap rasanya manis, krenyes kayak gitu ya teman-teman. Biasanya orang-orang sih nggak tahu bagaimana cara memotong jagungnya itu. Cuma rahasianya ada pada jagung dan pada bumbunya juga ya. Oke, sekarang saya potong dulu seledrinya dan daun bawang ya teman-teman. Kita potong dadu kecil kayak gitu. Kita potong dadu. Bentar, kita atur kameranya. Oke. Seperti ini ya. Pasti teman-teman sudah tahu sih cara motongnya ya, tapi aku praktekin aja. Biar videonya lengkap banget ya. Karena kemarin pernah buat video itu salah teknik. Sebenarnya sih ada videonya, tapi pas mau upload jadi salah teknik, dia cuma ke upload segitu. Jadi hari ini aku mau mempraktekkannya dengan lengkap. Jadi teman-teman bisa tahu bagaimana sih dari awal sampai akhir, bagaimana caranya dan apa aja bumbunya kayak gitu ya. Oke. Nah, kita sisihkan ya teman-teman. Kita potong seperti ini. Potong dadu. Dan saya sisihkan dulu. Selanjutnya kita potong jagung. Teknik memotong jagungnya biar jagungnya tetap manis, rasanya itu nggak berubah ya, tetap rasa jagung. Biasanya kalau buat gorengan itu rasa jagungnya hilang ya. Kenapa ya? Nah, karena kadang orang kan memotong jagungnya itu di blender terus dihancurkan kayak gitu. Nah, hari ini sekarang
Aku mau buat dadar jagungnya itu nggak aku blender, nggak aku hancurkan, nggak aku ulek kayak gitu ya. Aku motongnya ini jagungnya harus satu biji. Jadi jagungnya itu tetap satu biji itu tetap rasanya nanti manis banget. Nah, jangan sampai dipotong 2 kali. Nah, ya. Jadi jagung ini nanti akan rasanya manis banget, pokoknya enak banget ya. Dicoba ya teman-teman kalau nggak percaya, karena saya sudah sering buat ya. Karena ini dadar jagung juga kesukaan bos aku, karena nenek aku itu orang Indonesia ya, dia orang Malang. Jadi kalau dia datang ke sini sama teman saudaranya itu pasti saya masak masakan Indonesia, dan pastinya ada ini dadar jagungnya. Oke, kita potong semua dulu. Nah, ada sisa sedikit-sedikit ini baru boleh dipotong satu kali lagi, jangan dibuang ya, sayang juga ya. Nah, jadi bersih. Oke, selanjutnya kita potong lagi. Saya hari ini buat 2 aja ya. Ini 2 jagung saya bisa buat menjadi 20 biji gorengan yang kriuk krenyes, mantep. Ini kriuknya bisa tahan 1 hari ya teman-teman. Dicoba ya kalau nggak percaya. Nah, kita bersihkan yang sisa sedikit-dikit. Nah, jadinya akan satu ketul kayak gini. Saya nggak mau motongnya kecil-kecil kayak gitu, karena kalau dipotong kecil atau dihancurkan itu bisa membuat rasa jagungnya hilang, nggak manis. Kalau nggak percaya dicoba. Oke, selanjutnya saya kasih tepung dulu ya teman-teman. Saya ambilin tepungnya dulu. Nah, saya pakai 150 gram tepung terigu. Ini 150 gram tepung terigu ya teman-teman. Dan sekitar 50 gram tepung beras. Nah, 2 bahan ini harus kita campur ya. Caranya, tadi jagungnya sudah kita kasih ada agak besar, jadinya kita bisa mencampurnya ya. Masukkan tepung berasnya dan juga tepung terigunya ya. Kita sisihkan dulu. Nah, sekarang saya ambil ini bumbunya yang tadi kita sudah ulek. Kita ambil dan taruh di tepungnya juga. Nah, bekas uleknya ini saya kasih air ya, biar nggak terbuang, dan nggak sayang juga ya teman-teman. Oke, setelah itu kita kasih bumbu. Apa sih bumbunya? Simpel aja ya. Saya pakai dua bumbu aja, yaitu garam sama masako. Oke, karena ini sekitar 200 gram tepung,
Setelah tercampur ya, saya pakai 1 sendok teh atau 1 sendok, kurang lebih sih 1 sendok teh ya, garam. Dan 1 sendok makan Royco ya, 1 sendok makan Royco. Seperti itu ya teman-teman. Dan 1 tangan aku kelihatan biar jelas ya. Dan 1 sendok makan lada. Seperti itu ya. Boleh banyak dikit, boleh sedikit, itu tergantung kita. Kalau agak banyak, dia nanti agak rasa pedas dikit kayak gitu. Nah, sekarang kita campur aduk. Ini dadar jagungnya, rahasianya kriuknya, renyahnya itu sampai tahan 1 hari full ya teman-teman. Apa sih? Nah, rahasianya itu saya nggak pakai telur. Ini tanpa telur ya, dadar jagung nggak pakai telur. Dan cara menguleninya itu rahasianya. Cara menguleni tepung sama jagungnya itu yang sangat penting ya. Soalnya kalau salah cara menguleninya itu nggak akan bisa renyah, melempem jadinya. Mungkin renyahnya cuma tahan 1-2 menit kayak gitu, pas matang diangkat. Nah, kalau udah dingin, sudah nggak renyah kayak gitu ya teman-teman. Nah, setelah tercampur aduk, campur rata seperti ini, baru kita kasih air sedikit demi sedikit, jangan langsung ya. Soalnya menguleninya ini nggak lembek. Itu rahasianya ya teman-teman. Menguleni dadar jagung ataupun buat gorengan, kalau ingin renyahnya tahan lama, jangan terlalu encer. Itu rahasianya ya. Oke, sekarang saya taruh air bumbu tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, saya uleni pakai tangan biar saya tahu airnya cukup atau enggak ya. Boleh juga sih nguleni pakai sendok atau apa, tapi kebiasaan saya pakai tangan, jadi saya tahu tekstur tepungnya. Nah, kita taruh airnya itu pelan-pelan ya teman-teman, jangan langsung. Soalnya saya mau tekstur gorengannya itu tetap renyah dan kriuk-kriuk sampai 1 hari. Ini untuk ide yang usaha kuliner ya teman-teman. Pasti hasilnya banyak dan pasti banyak yang suka. Nah, kita pelan-pelan aja airnya itu ya, pelan-pelan. Jangan sampai airnya terlalu banyak dan lembek. Oke, ini juga kurang lebih ya teman-teman. Nah, lihat
cara mencampurnya seperti ini, nggak lembek dan nggak keras juga ya. Jadi kalau pakai tangan kita tahu banget ya teksturnya seperti apa. Nah, teksturnya akan seperti ini ya teman-teman. Kental banget. Ya, kental. Seperti ini. Nggak cair. Mày cam giờ chừng ra mà. Cam nhận ta hà là tiên giờ xin á. Tại vì cái sạch hồ tôi vậy là. Chừng cả là. Ngam sạch trôi về là hả mố. Cam nhận sạch hồ tôi vậy. Oke, dan ini si gambar lagi banyak minta ini itu. Nah, jadinya akan seperti ini. Oke, setelah itu kita ke menggoreng. Bagaimana cara menggorengnya ya teman-teman? Ikuti terus ya, jangan sampai ketinggalan ya video saya. Jadi nanti nggak tahu bagaimana cara menggorengnya. Oke, sekarang waktunya kita menggoreng ya teman-teman. Nah, teknik menggorengnya itu juga sangat penting ya. Sangat penting kita tahu caranya bagaimana biar rupanya, bentuknya dan juga kualitas kerenyahannya itu terjaga dan terjamin 100% ya teman-teman. Nah, saya pakai pan ini dengan minyak sedikit ya teman-teman. Nah, kalau kita pakai pan itu kita bisa melihat dan bisa membentuk gorengannya itu seperti apa. Dan seterusnya ya teman-teman, saya panaskan minyak. Ini minyaknya sedikit, nggak banyak. Jadi memakai pan itu juga mengurangi agar minyaknya sedikit. Oke, kita tunggu minyaknya mendidih. Jangan terlalu panas nemen ya, jangan terlalu panas. Minyaknya bisa membuat gorengannya itu nanti ditaruh langsung gosong kayak gitu. Jadi dia setengah panas, dan saya kecilin apinya sedikit. Dan saya pakai centong nasi ya. Kenapa saya pakai centong nasi? Bisa juga pakai pakai sendok, pakai alat-alat lain ya teman-teman. Tapi saya sendiri pakai centong nasi. Nah, adonannya kental seperti ini ya. Adonannya kental seperti ini. Nah, oke, kita mulai menggoreng. Saya rasa bentuk dan besarnya itu tergantung kita sendiri ya teman-teman. Oke, saya mau buat sedang, bentuknya sedang. Satu entong kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kita bisa membentuk adonannya ini seperti ini. Kita bentuk ya, kita bentuk rata. Jadi itu kegunaannya memakai pan, dan juga itu kegunaannya memakai minyak sedikit ya teman-teman. Jadi ini mengurangi kelebihan minyak. Nah, seperti ini kita bentuk adonannya biar nggak tebal. Kita tunggu sampai dia bisa nggak lengket di wajan ya.
kita gerak-gerakan, jadinya dia nggak akan lengket di wajan, di pan. Dan kita tunggu sampai sebelahnya itu matang atau warnanya kekuningan, pokoknya matang ya teman-teman, baru kita balik. Nah, kenapa nggak langsung dibalik kayak gitu ya? Karena akan membuat bentuknya itu jelek ya, yang di atas ini. Nah, nanti saya akan perlihatkan bagaimana bentuk gorengannya di atas ini. Ini tanpa telur ya teman-teman, tanpa telur sedikit pun dan tanpa bahan apa-apa kayak gitu ya. Jadi ini cocok banget untuk kuliner. Ini bisa dijual di tempatku itu satu buah gorengan ya 1.000 rupiah ya, tergantung rasanya. Tapi saya yakin ini 100% karena saya sudah sering buat dan keluarga, majikan saya, bos saya itu 100% suka banget gorengannya, renyah, manis, jagungnya itu manis banget, terawat rasanya itu ya, nggak gepiar kayak gitu. Jadi waktu menggigit itu renyah dan manisnya itu terasa banget. Nah teman-teman, dicoba loh kalau nggak percaya. Setelah coba di komen ya, oh ternyata alhamdulillah gitu ya. Oke, kita lanjut menggoreng aja ya. Itulah sedikit info buat dadar jagung yang saya buat ini. Nah, sebelah sini saya taruh ya tisu dapur untuk menyerap minyaknya, biar nggak kebanyakan minyak, nanti jadinya gorengannya sehat. Nah, saya kasih lihat ya teman-teman, makanya jangan dibalik-balik. Nah, itu kriwulnya itu kelihatan, jadi jangan dibalik dulu, biarkan sampai sebelahnya matang dan mengering, baru kita balik. Kita cuma butuh kesabaran, sedikit waktu kesabaran aja ya, mungkin 2-3 menit kayak gitu. Sekarang membalik karena belakangnya itu sudah kering, baru kita balik. Kecilin apinya biar matangnya sempurna. Nah, sesekali kita lihat-lihat ya teman-teman, kita goyangin biar udara yang ada di gorengan itu keluar, jadinya gorengannya itu bisa tahan lama. Nah,
udaranya dan kerenyahannya terjaga. Udaranya itu habis keluar, gelembung-gelembungnya ini, jadinya semuanya matang. Itu udara itu adalah air ya teman-teman. Air juga itu yang buat gorengan nggak tahan lama. Saya rasa udah boleh diangkat ya. Oke, udah boleh diangkat. Saya suka yang kuning banget itu ya, kayak keemasan, kayak warnanya itu bagus banget. Kurang lebih, nah saya kasih lihat ya teman-teman, kriwilnya itu yang buat renyah banget. Ini tepung, campurannya tepung sama jagung itu pas banget. Jadi kalau campuran tepung sama jagungnya itu nggak pas, jagungnya itu bisa meletus kayak, bisa kayak gar kayak gitu meletus. Jadi campuran tepung sama jagungnya itu harus serasi banget. Jadi nggak ada jagung yang jatuh kayak gitu ya. Nah, kalau ada pun nggak banyak, kita angkat biar nanti dia nggak meletus. Oke, kita lanjut menggoreng. Nah, penggorengan kedua ini ya teman-teman, saya kecilin apinya dulu biar nggak cepat gosong. Seperti cara penggorengan pertama ya, kita buat adonannya, kita rapikan. Nah, ini cocok banget untuk kuliner ya teman-teman. Bayangkan satu buah jagung itu kalau kita beli di kampungnya seharga kayaknya sih dulu pas masih di kampung 5 ribu ya, tapi nggak tahu sekarang mungkin 3-5 ribu kayak gitu. Tapi kalau kita bisa mengolahnya, dia akan jadi banyak ya, 2 kali lipat. 2 kali lipat jadinya nggak rugi ya teman-teman, jadinya untungnya banyak. Satu buah jagung itu bisa 10 biji loh, 10 biji kayak gini. Nah, renyah banget lah. Nggak percaya, coba loh, coba ya teman-teman, coba resep saya dan cara saya. Nanti kalau oke, komen di channel saya ini ya teman-teman. Goyang-goyangkan biar nggak lengket di teflonnya. Nah, kalau udah terangkat, jadi dia akan mengeluarkan gelembungan ini. Untuk ini gelembungan ini adalah air ya. Airnya ini dikeluarin, udah dihabiskan oleh minyak, jadinya kerenyahannya itu terjaga. Nah, begitulah ya teman-teman cara dan resep dari saya. Saya menggoreng dulu ya semuanya. Nanti saya fotoin hasilnya akan seperti apa, dan rasanya itu gurih banget, mantap banget ya teman-teman. Coba bayangkan, coba lihat. Nah, itu kriuk banget. Nah, saya cobain ya. Mantap. Oke, terima kasih sudah mengikuti video saya ya.